Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai cara menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan satu titik lainnya. Jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka X1 dan X2 disebut pembuat nol fungsi. Dengan demikian, fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, nilai A dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik lain yang diketahui ke dalam persamaan di atas. Jadi nanti di soal akan diketahui titik potong pada sumbu X-nya dan satu titik lainnya. Nah, untuk menyusun fungsi kuadrat kita perlu tahu nilai A-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai A ini kita bisa mensubstitusikan titik potong pada sumbu X-nya yang diketahui tadi dan titik lain yang diketahui di soal nanti, yaitu X dan Y-nya. Kita substitusikan, barulah kita peroleh nilai A. Jika kita sudah mengetahui nilai A, baru bisa kita susun fungsi kuadratnya dengan menggunakan rumus ini, ya. Kita masuk contoh soal. Di sini ada dua contoh yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita masuk dulu contoh pertama. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 serta melalui titik 3,6. Nah, jadi di sini diketahui titik potong sumbu X-nya dan titik lainnya, yaitu 3,6. Kita coba jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan nilai A-nya tadi, ya. Pada soal diketahui titik potong sumbu X-nya 2,0 dan 4,0. Kita misalkan X1-nya 2, ya, dan X2-nya 4. Dan kita ketahui nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumusnya tadi, Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, Y-nya ini kita masukkan titik yang diketahui 6. A-nya tidak diketahui karena ini akan kita cari. Lalu X-nya kita masukkan 3 dikurang X1-nya 2, X-nya 3 dikurang X2-nya 4. Kita selesaikan. 6 sama dengan A dikali 3 dikurang 2, 1, 3 dikurang 4, negatif 1. 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Jadi 6 sama dengan A dikali negatif 1. Berarti 6 sama dengan negatif A. Nah, A-nya sama dengan negatif 6. Sudah kita peroleh nilai A-nya, baru bisa kita substitusikan ke rumus ini, ya. Jadi kita buat sekali lagi rumusnya. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan A-nya kita peroleh tadi negatif 6. Jadi kita masukkan negatif 6. X-nya buat X, ya, jangan diganti lagi dengan titik ini, karena titik ini digunakan hanya untuk membantu kita menentukan nilai A. Jadi kita buat X dikurang X1-nya tadi 2 kali X dikurang X2-nya tadi 4.
Nah, kita selesaikan dulu perkalian yang X kurang 2 dikali X kurang 4. Jadi negatif 6-nya biarkan dulu. X dikali X hasilnya X kuadrat. X kita kali negatif 4 dikurang 4. X negatif 2 kali X hasilnya kurang 2X. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif, jadi tambah 8. Sama dengan negatif 6 dikali X kuadrat. Negatif 4 dikurang 2 hasilnya negatif 6. Negatif 6X ditambah 8. Nah, baru kita kalikan negatif 6 ke dalam persamaan ini ya. Jadinya negatif 6X kuadrat. Negatif 6 dikali negatif 6 jadi positif 36X. Negatif 6 dikali 8 hasilnya negatif 48. Jadi persamaan yang kita peroleh adalah Y sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 36X dikurang 48. Nah, kita buat kesimpulannya lagi. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 36X dikurang 48. Oke, next. Contoh kedua, tentukanlah fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu nilai A-nya. Kita gunakan titik potong sumbu Y ini untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai A-nya ya. Jawab. Nah, kita misalkan X1-nya negatif 4, X2-nya 3. Dan X di sini kita ambil 0, Y-nya di sini negatif 12. Ingat, X dan Y ini hanya untuk membantu kita dalam menentukan nilai A-nya. Kita masukkan ke rumus. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Y-nya tadi kita peroleh negatif 12 sama dengan A dikali X-nya 0 dikurang X1-nya negatif 4. Kita kurung ya. X-nya 0 dikurang X2-nya 3. Negatif 12 sama dengan A dikali, ini negatif ketemu negatif hasilnya positif, 0 ditambah 4 hasilnya 4. 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Negatif 12 sama dengan A dikali 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Nah, ini negatif 12 bisa sama-sama kita bagi, jadi kita peroleh A-nya sama dengan 1. Setelah kita peroleh A-nya, baru bisa kita susun fungsi kuadratnya. Jadi Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Yang kita masukkan nilai A-nya 1, X-nya tetap dikurang X1-nya tadi negatif 4. Dikali X dikurang X2-nya 3 sama dengan, nah 1 ini karena kalau dikali bilangan berapapun hasilnya adalah bilangan tersebut, jadi bisa kita buat saja di sini langsung X ditambah 4 dikali X dikurang 3 ya. Sekarang tinggal kita kalikan ke dalam X dikali X kuadrat, X dikali negatif 3 dikurang 3X, 4 dikali X ditambah 4X, 4 dikali negatif 3 dikurang 12. Sama dengan X kuadrat, negatif 3 ditambah 4 hasilnya positif 1, berarti
ditambah X dikurang 12. Nah, inilah fungsi kuadratnya. Kita buat kesimpulannya, jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 12. Jadi seperti ini cara menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan satu titik lainnya. Sekian dulu materi pada video kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.